Kembali lagi bersama saya Arif Kurniawan dalam acara Top Speed. Hingga saat ini belum ada nama definitif yang akan menggantikan Nico Rosberg di Mercedes. Baiklah, kita akan kupas kemungkinan-kemungkinan yang ada. Toto Wolff sebagai bos Mercedes sudah sangat kasat mata mengatakan bahwa saya ingin mengontrak Fernando Alonso. Akan tetapi kata dia, saya juga tidak ingin mengganggu kontrak Alonso bersama McLaren. Karena bagaimanapun McLaren adalah nama besar di F1. Sebagai tim yang punya nama besar, Mercedes punya nama besar, McLaren punya nama besar, tentu saja kalau saling mengganggu ini tidak baik bagi F1. Namun, menurut Toto Wolff, kalau dia bisa dapat kata sepakat dengan McLaren, maka dia tidak ragu-ragu lagi akan mengontrak Fernando Alonso ke Mercedes. Kalau ini terjadi, ini berarti kali kedua Lewis Hamilton dan Fernando Alonso berpasangan dalam satu tim. Kita tentu masih ingat tahun 2007 mereka sangat heboh di McLaren, bagus, akan tetapi banyak keributan di saat mereka berada dalam satu tim. Apakah nanti kalau itu benar-benar terjadi di Mercedes, Fernando Alonso dan Lewis Hamilton akan membuat kehebohan baru lagi? Tentu saja bagi seorang yang netral, kehebohan baru ini akan sangat menarik bagi dunia balap itu sendiri. Yang kedua adalah Jenson Button. Ini sudah tidak asing lagi. Dia sudah menyatakan pensiun dari F1 di akhir 2016. Akan tetapi dia menyatakan dia masih membuka kesempatan untuk kembali ke F1. Kalau ini terjadi dan ternyata Toto Wolff juga melihat Jenson Button sebagai pembalap yang berpengalaman dan pembalap yang bisa menggantikan kursi Nico Rosberg di Mercedes, maka bukan mustahil Jenson Button, juara dunia tahun 2009 ini, akan menunda pensiunnya di F1 karena tawaran dari Mercedes dengan kita sama-sama tahu seperti apa mobil Mercedes saat ini sangat menarik bagi dia, dan dia masih tergolong pembalap dengan fitness atau kebugaran fisik yang sangat baik. Level Jenson Button di sektor itu diakui oleh para pebalap lain, dan Jenson memang sangat menyukai kebugaran walaupun di saat dia libur. Dan ini juga menarik ketika Jenson Button juga pernah satu tim dengan Lewis Hamilton di McLaren tahun 2010 dan tahun 2010 hingga 2012. Tahun 2011 Button bahkan mengalahkan Lewis Hamilton di McLaren. Akan sangat menarik kalau ternyata di Mercedes nanti Jenson Button benar-benar menggantikan Nico Rosberg, karena Lewis Hamilton pasti punya pembalap dengan reputasi yang tidak sembarangan. Mereka sama pembalap Inggris, mereka sama-sama gentleman, dan mereka sama-sama pernah jadi juara dunia. Akankah mereka menjadi pasangan yang kompak lagi seperti di McLaren tahun 2010 hingga 2012? Kita akan melihat ke depan apakah benar-benar Toto Wolff nanti mengontak Jenson Button untuk menggantikan Nico Rosberg. Kita tadi sudah membahas dua nama besar yang memiliki kans terbaik untuk menggantikan Nico Rosberg di Mercedes, Fernando Alonso dan Jenson Button. Memang ada nama besar lain seperti Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, atau bahkan Max Verstappen yang masing-masing sudah dikontrak oleh Ferrari dan Red Bull. Namun Toto Wolff sudah bilang, mustahil lah saya mengontrak mereka karena mereka sekarang sudah sangat identik dengan tim masing-masing. Dan Vettel sendiri bilang, enggak lah, saya nggak mau menggantikan Nico Rosberg di Mercedes. Baik, sekarang kita ke level di bawahnya. Kalau kita bicara level di bawahnya, satu nama yang paling berpeluang karena tidak dikontrak oleh tim manapun saat ini adalah Pascal Wehrlein. Pembalap Jerman berusia 21 tahun ini memang sedang bagus-bagusnya di F1 2016 ini. Hingga akhir musim, dia sangat konsisten. Dia adalah pembalap yang menyumbangkan poin tunggal bagi tim Manor di musim ini ketika dia finish di urutan ke-10 di Grand Prix Austria. Poin itu sempat membawa Manor berada di posisi ke-10 klasemen konstruktor sebelum disalip oleh Sauber di Grand Prix Brazil ketika Felipe Nasr
finish di posisi 9 dan menyumbangkan 2 poin bagi Sauber. Apapun itu, poin yang didapat oleh Pascal Wehrlein sudah sangat membuat Manor terbuka matanya dan apalagi Mercedes. Jadi, kalau Mercedes ingin mengontrak pembalap yang siap pakai, tentu Pascal Wehrlein menjadi yang dikedepankan. Berikutnya adalah Esteban Ocon. Dia juga pembalap binaan Mercedes dan dia sudah dilepas oleh Mercedes, dititipkan oleh Mercedes untuk membela tim Force India musim depan. Apakah Ocon bisa ditarik? Bisa saja, karena bagaimanapun Mercedes adalah penyumbang atau penyuplai mesin bagi Force India. Kalau mereka mau, mereka bisa menarik Esteban Ocon dari Force India dan menjadi pembalap Mercedes menggantikan Nico Rosberg. Kalau ini terbukti, maka bisa jadi akan ada pertukaran. Kalau Esteban Ocon ke Mercedes, maka Pascal Wehrlein pindah atau dititipkan ke Force India. Nama terakhir yang bisa menggantikan Nico Rosberg di Mercedes adalah Valtteri Bottas. Dia ada dalam manajemen Toto Wolff. Tentu bagi Toto Wolff sangat mudah untuk menarik Bottas dari Williams ke Mercedes. Kasusnya sama dengan Esteban Ocon, karena Mercedes adalah penyuplai mesin bagi tim Williams. Dan tadi saya sudah singgung, Toto Wolff punya begitu kekuatan bagi seorang Valtteri Bottas, karena dia memanajeri Valtteri Bottas ini. Kalau itu kejadian, maka bisa jadi Bottas akan ditukar oleh salah satu antara Ocon atau Pascal Wehrlein ke Williams. Namun apakah Williams mau? Karena saat ini Valtteri Bottas adalah pebalap nomor 1 mereka. Claire Williams sudah bilang, sebaiknya jangan deh. Karena Bottas ini nanti akan membimbing pebalap baru mereka, Lance Stroll dari Kanada. Tapi sekali lagi, kalau Toto Wolff mau, kalau Mercedes mau, maka siapapun tidak bisa menolak. Kans Valtteri Bottas untuk bergabung dengan Mercedes sama besarnya dengan, menurut saya, dengan Jenson Button. Motorsport Lover, itu tadi pembahasan menarik tentang pensiun mendadak Nico Rosberg dan beberapa kemungkinan penggantinya. Sampai jumpa lagi pada acara Top Speed minggu depan.